syukur kami kepadamu. Bersamaku di setiap musim hidup. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, Kuatkan di jiwaku adalah bersamamu. sungguh tak pernah kau biarkan kami Tuhan. Tak pernah kau lupakan kasih-Mu Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenangan-Mu yang bukan setiap kami, bukan hatiku. Yesus. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua kasih Tuhan, perkenanan-Mu yang bukan setiap iman kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi sungguh anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah bagi Anugerah-Mu besar Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyatakan syukur-Mu, nyatakan setiap ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau Bapa kami yang baik, untuk segala perlindungan-Mu, rahmat kesehatan, segala pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terus bersyukur saat ini, terus nyatakan syukur-Mu bagi Tuhan, nyatakan rasa terima kasih-Mu bagi Tuhan. Terima kasih, setiap berkat-berkat-Mu, setiap campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, segala kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau terus bersyukur, kami naikkan pujian, kami nyatakan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan,
berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat musim kehidupan kami. Segala duka yang kami hadapi, segala sukacita yang Kau berikan, terima kasih. Terima kasih. Anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh benar Tuhan, anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Sungguh terlalu banyak kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hati kami penuh dengan rasa syukur. Hati kami penuh dengan syukur untuk Engkau Tuhan. Dan kami mau semakin lebih melekat dengan Engkau Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi dalam hadirat-Mu. Kami ingin merasakan lebih lagi kasih-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Sebab hanya Engkau Yesus Juru Selamat setiap kami. Di setiap penyembahan kami. Di setiap hati kami. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kami memegang setiap janji-janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Percayakan setiap hidupku Tuhan. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Hanya Engkau benar Tuhan. Juru Selamatku, Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia padaku. Setia kami memegang janji-janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya Janji-Mu, ku percayakan. ku percayakan hidupku.
sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Ku sembah Kau Allahku Yesus, Bapa dan sahabatku. Benar Tuhan, Kau yang pedulikan setiap kami. Pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bawa hati kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yesus, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan, Engkau perisai hidupku. Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Yesus, satu-satunya harapan, satu-satunya penolong. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agung-agungkan Engkau. Yesus, Yesus, hati kami menyembah-Mu, hati kami menyembah. Ini kerinduan kami, kerinduan hatiku, ingin lebih dekat dengan-Mu, Yesus. Pujilah Dia, pujilah Dia, hatiku pujilah Dia. Sikira wala 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 wala. Ya wala 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 wala.
Janganlah engkau khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Percayalah kepadaku, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Aku yang akan turun tangan untuk menolong engkau. Aku mengasihimu anakku, aku sungguh mengasihimu. Datang dan berbaliklah kepadaku, sebab aku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jamahan-Mu. Terima kasih untuk setiap kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mau lebih dalam lagi untuk mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui pribadi Bunda Maria Tuhan. Mari kiranya saat ini juga Engkau boleh berkati Sandra yang akan membicarakan tentang Bunda Maria Tuhan. Engkau taruh setiap kerinduan hatimu, Engkau taruh setiap perkataanmu kepada Sandra Tuhan, supaya apapun yang ia katakan mengenai Bunda Maria itu bisa menjadi teladan bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus beracaralah dalam acara ini Tuhan. Terus berkuasa Tuhan, terus lawat setiap kami. Terus jamah setiap hati kami Tuhan. Bunda Maria, saat ini kami ingin mengenal Engkau Bunda. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Engkau Bunda. Kiranya Bunda mau terus bersama-sama dengan kami mendoakan setiap kami.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke. Shalom. Shalom, shalom. Suaraku kedengaran? Shalom. Hai guys. Halo, shalom. 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 Shalom, shalom. Shalom, San. Oke. Shalom Sandra. Ya, shalom. Selamat malam teman-teman. Sungguh senang malam hari ini saya boleh dipercayakan lagi oleh teman-teman PDMP KKSMTB untuk membawakan firman. Jujur, walaupun ini tuan rumah sendiri, maksudnya ini adalah rumah saya sendiri, tetapi deg-degan itu pasti ada ya. Apalagi jujur, sebenarnya ini pertama kali saya membawakan firman via Zoom. Biasanya itu lewat Biasanya lewat rekaman atau kalau tidak lewat live di IG. Jadi ini pertama kali. Jadi dengan segala kekatrokan saya mau belajar juga. Oke. Sebelum saya melangkah lebih lagi, izinkan saya perkenalkan diri. Pas pertama masuk, saya operator, jadi saya tahu jamnya. Jadi nama saya Sandra. Dengan nama Komunitas saya adalah di PDMP KKSMTB. Jadi komunitas yang sedang mengadakan PD ini adalah komunitas saya. Halo Gren, suaramu masuk. Oke, jadi kenapa saya kenalkan diri? Saya takutnya karena corona ini kita semua di rumah aja, jadi akhirnya kita ini sudah lupa. Bahkan teman-teman mungkin sudah lupa siapa saya karena kita sudah tidak pernah bertemu. Jadi perkenalkan, nama saya Sandra sekali lagi, dan saat ini saya berkomunitas di PDMP KKSMTB, dan kesibukan saya saat ini nggak ada sih. Jadi cuman lagi sibuk, saya habis kuliah, dan saat ini saya lagi masa peralihan dari kuliah mau bekerja, begitu. Oke, malam hari ini saya diminta membawakan tema tentang Salam Maria. Salam Maria. Jadi jujur ya, ini saya mau sharing sedikit. Waktu awal saya terima topik ini, saya juga bingung, kenapa ya? Saat itu Ansel yang mengkontak saya bilang, Sel, kalau boleh tahu kenapa ya dipakai tema ini. Terus Ansel bilang, gak apa-apa San, dari tim request-nya ini, jadi aku manut. Jadi Sandra itu ikut ya. Walaupun dalam hati kecil saya itu tergelitik, ini kan bulan September ya, kenapa nggak dibahas bulan Oktober? Tapi ya nggak apa-apa, mungkin mau dibuat 2 sesi nih sama tim-tim SMP buat jadi membahas lebih dalam tentang Bunda Maria. Oke, Salam Maria. Sadar nggak sih teman-teman, kita sebagai orang-orang Katolik itu cukup sering mendaraskan doa Salam Maria ini dengan cepat tanpa kita tuh mencerna setiap kata-katanya dengan baik. Kita ini benar nggak sih kita ini doa Salam Maria, kita ngomong Salam Maria penuh rahmat, itu benar nggak sih kita ini mengatakan oh iya Salam Maria, dan kita percaya apakah Salam Maria atau apakah Maria itu penuh rahmat? Sama seperti teman-teman sering mendengar ketika kita mendaraskan doa Bapa Kami, kita diminta setiap kata demi kata itu harus kita cerna, kita pahami, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya pernah baca di dalam sebuah buku yang membahas khusus tentang Bunda Maria, itu di situ katakan bahwa lebih baik kita itu mendaraskan satu doa Salam Maria dengan pelan-pelan, dengan penuh hikmat, daripada kita itu mendaraskan 1000 kali Salam Maria dengan cepat-cepatan. Jadi tanpa kita ini kita ini mengerti itu isinya apa, akan lebih baik kita mendaraskannya 1 kali, tapi itu benar-benar penuh dengan hati. Nah, Mod boleh di PPT-nya ya? Saya nggak co-host ya ini. Oke. Oke, next. Nah, di sini banyak juga sebagian dari kita tuh menganggap bahwa ketika kita berdoa, kita di dalam Katolik ini kita menyembah Bunda Maria.
Ngapain sih berdoa salam Maria? Ngapain sih kita tuh percaya Bunda Maria? Seakan-akan kita menyembah. Di sini kita malam hari ini saya mau memberitakan satu kebenaran, kita mau belajar bersama-sama bahwa sebenarnya ketika kita mengenal pribadi Maria, ketika kita mendaraskan doa salam Maria itu bukan berarti kita menyembah Maria. Tapi sungguh-sungguh kita mau menghormati, next mode. Kita mau menghormati Bunda Maria. Kita menghormati Bunda Tuhan kita sendiri. Kita mau menghormati bahwa ia adalah sosok atau ia adalah wanita yang dipilih khusus oleh Allah untuk turut bekerja di dalam karya keselamatan Allah sendiri. Next. Nah, di sini ada dua alasan. Kenapa saya bilang kenapa kita harus menghormati Bunda Maria? Karena yang pertama pilihan Allah. Jelas kita tahu bahwa wanita pilihan Allah ialah Bunda Maria. Kenapa? Karena saat itu malaikat datang berkata-kata, "Salam hai engkau," dan memberitahukan bahwa Bunda Maria ini akan mengandung. Pasti kaget ya. Jadi wanita pilihan Allah memang dari sejak semula, bahkan kenapa bisa dikatakan ia adalah wanita pilihan Allah? Jika teman-teman baca dan teman-teman telusuri, Bunda Maria ini juga dilahirkan dan dibesarkan di dalam keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Keluarga yang sejak kecil mendidik dia untuk menjadi pribadi yang takut dengan Tuhan. Dan yang kedua, alasannya kenapa Maria dihormati, karena Maria adalah wanita yang suci. Ya iya dong, jelas. Dia akan melahirkan Tuhan kita, Juru Selamat. Tidak mungkin yang dipilih itu adalah orang-orang yang sembarangan. Pasti sudah dipikirkan, orang-orang yang tepat, yang mau bekerja sama, yang juga kepribadiannya, terus tingkah lakunya itu juga setara atau serupa dengan Kristus. Jadi takut akan Tuhan, menjalankan setiap perintahnya, dan lain sebagainya. Ada satu juga saya pernah baca, salah satu ini informasi, kenapa kita itu juga dikatakan tidak menyembah Maria, tapi kita menghormati. Kalau teman-teman sadar di dalam litani, tahu ya, orang Katolik tahu ya litani ya. Ketika kita berdoa, ada yang nggak tahu ya ini? Tahu ya? Oh ya, ini nggak apa-apa teman-teman, kalau mau jawab supaya nggak kaku ya, saya juga bingung ini, ngomongnya semua sama kamera. Diaktifin aja speakernya, jadi kalau mau nimbrung ngomong nggak apa-apa. Tapi menjawab pertanyaan saya, jangan membahas yang lain. Jadi kalau teman-teman tahu di dalam litani, di situ ada dikatakan Santa Maria Bunda Allah, di situ bukan kasihanilah kami, bukan apa-apa, tapi di situ ditulis adalah doakanlah kami. Jadi Maria ini juga kita percaya bahwa Maria ini adalah perantara Tuhan, di mana ketika kita datang kepada Maria, maka kita bisa langsung blank. Salam. Oke. Ketika kita tuh datang sama Bunda Maria, maka kita percaya bahwa Maria ini adalah perantara, Bunda kesayangan Tuhan. Jadi apapun yang Bunda Maria minta, kita percaya bahwa itu akan dikabulkan. Next, di dalam doa rosario juga. Next. Di dalam doa rosario juga, sekali lagi kita bukan berarti menyembah Maria sampai harus berdoa khusus gitu. Tidak, tapi di dalam doa rosario sebenarnya di sini mau diajarkan bahwa mari, karena Bunda Maria ini adalah Bunda Allah, Bunda Tuhan kita, dan dia memiliki rahmat yang begitu besar, ia adalah wanita pilihan Allah, maka mari melalui doa rosario ini kita mengajak Bunda Maria untuk datang menyampaikan wujud-wujud permohonan kita. Jadi paham ya, ketika kita berdoa rosario bukan berarti kita juga berdoa kepada Bunda Maria. Tetapi di dalam doa rosario itu kita mau mengajak Maria untuk berdoa bersama-sama dengan Oke. Next. Di sini ada satu kata-kata yang cukup menarik dari Bapak Uskup. Di situ ada Maria akan membantu kita bila kita memanggil dia. Tidak ada jiwa yang tidak bahagia ataupun pendosa di dunia yang memanggil Maria yang ditinggalkan tanpa kerahiman. Satu sharing dari saya, jujur Bunda Maria ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam pertumbuhan iman saya. Jadi ketika saya tuh juga panik, saya tidak tahu harus berdoa apa, ya saya juga terkadang datang sama Bunda Maria. Saya benar-benar bilang, Bunda, saya nggak ngerti.
Tapi tolong bantu saya, tolong doakan saya. Saya tidak tahu harus seperti apa, saya juga nggak tahu harus berbicara seperti apa. Satu sharing singkat yang mungkin cukup menguatkan iman saya adalah ketika November kemarin, kalau teman-teman tahu, di dalam Keuskupan Surabaya itu mengadakan retreat leader. Tahu ya, bulan November itu ada retreat leader, dan di situ diminta, saya menjadi seksi acara, di situ saya diminta untuk naik lebih awal, untuk prepare segala sesuatu di tempat retreat. Jadi teman-teman yang lain peserta baru berangkat malam, kami beberapa orang diminta untuk berangkat saat pagi hari. Ketika berangkat, ternyata banyak sekali halangan-halangan yang kami dapat. Salah satunya, dengan mobil yang kita tumpangi, mobil itu nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak pernah aneh-aneh juga, tiba-tiba mobilnya itu keluar asap. Di tengah-tengah tol, saat kita melaju, mobil itu keluar asap. Dan saat itu jujur karena kita tuh juga mayoritas cewek-cewek ya di dalam mobil, nggak punya pakar apa-apa tentang mobil, jujur saat itu kita panik. Posisi kita sudah berangkat agak terlambat dari Surabaya karena macet dan lain sebagainya. Terus kita juga harus berhenti di tol karena mobil kita tuh asapnya keluar dan sangat banyak. Tapi saat itu jujur, satu yang saat itu kita lakukan, khususnya saya lakukan adalah saya terus mendaraskan doa Salam Maria. Saya bilang, Bunda Maria, saya tidak mengerti. Saya harus seperti apa yang harus saya lakukan, tapi tolong doakan kami supaya kami bisa sampai ke tempat retreat itu dengan selamat. Intinya seperti itu. Terus berdoa, singkat cerita setelah kita berhenti kurang lebih setengah jam, kita lanjutkan perjalanan. Saat lanjutkan perjalanan, naik ke tempat retreatnya kita tuh agak ada sedikit tanjakan, teman-teman. Jadi ada sedikit tanjakan, dan di situ mobil kita tidak berasap, tapi mengeluarkan bunyi-bunyi yang aneh. Jadi nggak tahu itu bunyi dari segala macam, aku nggak ngerti. Pokoknya entah dari knalpotnya, entah dari mesinnya, segala macam bunyi, dan itu cukup menakutkan. Padahal kita tuh kurang lebih mungkin masih sekitar 300 sampai 500 meter kita baru sampai ke tempat retreat, dan itu posisinya naik terus, nanjak terus. Dan setiap mobil itu nanjak, semakin digas, semakin berisik bunyinya. Saat itu jujur panik sekali, tapi kita terus berdoa, dan entah mengapa saat kita berdoa, ada satu kekuatan, ada satu dorongan di dalam hati kecil kita, nggak apa-apa, maju, nggak apa-apa, tetap melangkah. Jadi, tapi maksudnya kayak dikasih hikmat. Saat itu yang menyetir teman saya, di situ dia dikatakan, nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu, istilahnya apa ya, nggak usah. Singkat cerita kita sampai, teman-teman bayangkan ketika kita sampai, dibuka mobil dan itu tiba-tiba asap itu lari keluar, istilahnya ya apa ya, semua naik ke atas, dan benar-benar satu teman saya itu berkata, gila, ini kemarin kita itu terlambat sedikit, kalau tadi kita tuh masih jalan jauh sedikit, bisa-bisa kebakaran, karena benar-benar asap itu tebal banget, dan posisi mesin itu sudah sangat amat panas. Itu adalah satu pertolongan yang menurut saya rasa doa dari Salam Maria itu sendiri. Jadi kalau mau dibilang Salam Maria itu sungguh-sungguh satu kekuatan, satu doa yang memampukan saya juga untuk tetap tenang di dalam situasi-situasi yang kadang-kadang saya itu juga sulit untuk kendalikan. Oke, terus yang selanjutnya. Nah, di sini kalau kita mau lihat lebih lagi, halo? Ya, di sini ya, Salam Maria sendiri itu ada dibagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu adalah Salam Maria penuh rahmat, Tuhan ini adalah bagian yang pertama. Kalau teman-teman lihat di dalam dalam Injil Lukas bab 1, itu di ayatnya yang ke-26 ada perikop mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di mana ketika malaikat Gabriel menampakkan diri di dalam kepada Bunda Maria, di situ dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah, kalau bisa dikatakan, ini adalah asal mula juga artikel yang pertama. Jadi di situ dikatakan salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Maria ini menerima satu rahmat seperti tadi yang sudah saya katakan, karena ia adalah orang yang dipilih Allah, wanita yang dipilih Allah, maka dia menerima satu rahmat penuh. Bahkan kalau teman-teman cermati,
ketika para malaikat itu menampakkan diri bagi umat biasa, istilahnya bagi umat yang biasa, itu adalah satu peristiwa yang besar karena malaikat itu menampakkan diri. Jadi karena itu merupakan peristiwa yang besar, otomatis pasti malaikat itu sangat dipuji-puji oleh manusia. Dalam arti ketika malaikat itu datang, biasanya kita yang akan berkata salam atau kita yang akan menyapa terlebih dahulu. Tetapi di dalam perikop ini dikatakan dengan sangat jelas, ketika bertemu dengan Maria, malaikat itu yang membuka salam dengan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Berkat Tuhan, rahmat Tuhan itu sungguh-sungguh besar di dalam Maria. Maria yang dikandung tanpa noda dosa, turut bekerja, turut terlibat di dalam karya keselamatan. Jadi kalau di sini, di artikel yang pertama bisa dilihat bahwa salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, itu sangat identik dengan kejadian ketika malaikat Gabriel itu mengunjungi Maria. Dan yang kedua, artikel yang kedua adalah terpujilah engkau di antara wanita. Ya, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ketika teman-teman baca ini juga akan identik dengan kata-kata Elizabeth. Jadi ketika Maria itu menerima kabar, Maria beberapa hari kemudian dia pergi mengunjungi Elizabeth. Perjalanan yang sangat jauh. Zaman dulu tuh nggak ada ya pesawat, nggak ada ya kereta api, nggak ada ya mobil, nggak ada. Jadi harus berjalan. Tapi saat itu ketika Maria mengunjungi Elizabeth dan ketika Elizabeth bertemu dengan Maria, di situ dikatakan dengan sangat jelas di ayatnya yang ke-42. ke-41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahim. Sama buah rahim siapa? Yaitu ya Yesus. Karena yang dikandung oleh Maria adalah Yesus, sabda Allah yang menjadi daging. Jadi di artikel yang pertama yang kedua ini identik dengan yang pertama adalah perjumpaan malaikat Gabriel bersama dengan Bunda Maria, dan yang kedua adalah pertemuan dengan Elizabeth, saudarinya. Oke, next. Dan yang artikel yang ketiga itu adalah Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Karena setiap dari kita tuh percaya teman-teman bahwa Maria itu menerima rahmat yang begitu besar, menerima satu tanggung jawab juga yang begitu besar, maka kita mau percaya bahwa Maria ini ketika kita datang, kita adalah orang-orang yang berdosa dan kita datang kepada Bunda Maria, meminta pertolongan Bunda Maria, maka rahmat Bunda Maria itu juga akan melimpah bagi setiap dari kita. Oke, nah next. Nah, di sini juga ada satu quotes dari Santo Vianney. Jika Anda memanggil perawan yang terberkati ketika Anda digoda, ia akan datang seketika untuk membantumu dan setan akan meninggalkanmu. Saya punya satu sharing yang juga cukup menarik bagi saya, cukup berkesan bagi saya adalah ketika retret. Jadi saya ini punya banyak sekali pengalaman bersama Bunda Maria, khususnya di dalam hal pelayanan saya, ketika saya menghadapi masalah, dan ketika saya merasa saya sudah tidak tahu harus buat apa. Nah, di situ singkat cerita, saya tuh retret bersama komunitas saya yang lama di WM, dan saat itu saya bersama beberapa orang naik ke tempat retret lebih dulu, lagi dan lagi. Jadi saya tuh rata-rata setiap retret selalu naik lebih awal. Sampai di sana, jujur, suasananya itu tidak cukup baik. Jadi kita naik ke sana sudah macet, sudah capek, sudah lapar, mobil juga sekali lagi dan lagi mobil kita tuh entah kenapa tiba-tiba bunyi bau asap. Sampai di sana ketika kita lagi cek sound dan lain-lain, tahu ya kalau ketika kita retret pasti kan banyak sekali yang harus kita persiapkan, entah cek sound, entah melakukan hal-hal, entah mulai latihan, entah mulai apa. Dan teman-teman tahu, ketika sampai di sana, yang terjadi adalah ketika baru cek sound, speakernya yang di belakang kita persis itu meledak dan mengeluarkan api. Saat itu juga sekali lagi panik.
dan teman-teman saya yang lain pasti terlebih panik lagi ya, kayak ya apa ya ini, ya apa pesertanya udah datang, sudah mau datang, ini bagaimana dan lain sebagainya. Cuman pertanyaan bagaimana. Sedangkan saya juga tidak punya keahlian dalam sound system seperti ini. Sekali lagi saya mau sungguh-sungguh bersyukur saya punya Bunda Maria yang terus mendoakan saya. Jadi saat itu yang saya lakukan adalah saya terhenti, saya duduk sejenak di lantai, dan saya mulai mengeluarkan rosario saya. Saya bilang, Bunda, peserta sudah perjalanan dekat. Dari kita ini sudah dikontak sama panitia. Kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menitan lagi peserta ini sampai. Dan betapa paniknya, saya tetap mau memilih untuk berdoa. Ketika saya berdoa, saya bilang, Bunda, saat ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saya tidak tahu. Saya terus berdoa, saya bilang mohon petunjuk dari putramu Yesus dan terus doakan kami di sini. Entah, nggak tahu dapat bisikan dari mana, tiba-tiba tidak lama kemudian, teman saya pergi ke resepsionis tempat retret, dan dia bilang ke ibunya yang menjaga, Bu, speakernya terbakar, begini. Awalnya speaker itu tidak tersedia karena itu juga ruangan dipakai untuk orang lain. Jadi setiap aula itu sudah punya speaker masing-masing, dan saat itu aula itu full. Dan saat itu entah tidak tahu bagaimana caranya, ibu itu langsung menawarkan seperti ini. Kami punya satu speaker yang kecil, mengingat karena ruanganmu juga tidak terlalu besar, maka kami akan pinjamkan speaker itu sebagai pengganti. Sekali lagi Bunda Maria mendoakan setiap dari kita anak-anaknya untuk tetap boleh melangkah, untuk kita ini tidak berjalan dengan sendirian. Ada juga selanjutnya banyak sekali kejadian-kejadian bagaimana ketika teman-teman kalau mengadakan retret mungkin ya pernah tahu ada satu orang yang dia itu seperti diganggu oleh, istilahnya dia diganggu, jadi dia tuh merasakan merinding kayak gitu-gitu, dan itu sangat-sangat kerasa bagi dia. Saat itu yang kita lakukan adalah saya dan teman-teman saya beberapa, di kejadian yang sama, di waktu yang sama saat kita retret itu, kita memilih untuk kita mengundang Bunda Maria juga untuk hadir di tempat retret. Jadi saya yang tidak pernah awalnya, saya terus berdoa, tapi saya itu tidak terpikir untuk Bunda Maria, saat ini kami mengundang engkau juga untuk hadir. Dan saat itu saya berdoa seperti itu. Saya nggak tahu dapat omongan itu dari mana. Tapi ketika saya berdoa, saya bilang, Bunda, saat ini saya mengundang Bunda juga untuk hadir. Untuk bersama-sama dengan kami, mendoakan kami. Dan saat itu ada satu teman saya dengan penglihatannya, dia cukup peka dalam hal penglihatan, dia melihat ada Bunda Maria yang hadir. Dan Bunda Maria itu dengan tangan terkatup, itu seperti mendoakan kami. Jadi ketika saya membaca quotes ini, saya sungguh terberkati karena di situ dibilang, jika Anda memanggil perawan yang terberkati, ketika Anda digoda, ia akan datang seketika untuk membantumu, dan setan akan meninggalkanmu. Itu yang sungguh meneguhkan karena saya mengalami hal itu, dan saya sungguh-sungguh bersyukur di dalam Katolik itu sekali lagi kita punya Bunda Maria. Kita punya satu role model yang bisa kita teladani, yang bisa kita ajak untuk sama-sama berdoa bersama-sama dengan kita. Oke, next Mod. Nah, malam hari ini kita tidak hanya mau tahu juga tentang siapa sih Bunda Maria, atau apa sih fakta, atau apa sih, kenapa sih kita harus berdoa Salam Maria dan lain sebagainya. Malam hari ini saya juga rindu mengajak teman-teman untuk kita mau belajar sama seperti Yesus menginginkan setiap dari kita untuk menjadi serupa dengannya. Saya pun percaya bahwa ketika kita mau belajar menjadi serupa dengan Kristus, kita pun punya satu role model yang bisa kita pakai, yang bisa kita jadikan teladan, yaitu Bunda Maria. Di mana yang pertama kita mau belajar tentang ketaatan Bunda Maria. Kalau teman-teman mau baca di dalam kitab suci, Lukas 1 ayat yang ke-38, di situ dikatakan, Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bunda Maria adalah pribadi yang juga terbuka. Ketika mengetahui hal ini, saya yakin di mata manusia, secara mata manusia, ketika kita tiba-tiba
mendengar seperti itu pasti shock, pasti kaget, pasti penuh dengan kekhawatiran. Apalagi kalau mau diingat bahwa zaman itu ketika ada mengetahui hamil di luar nikah dan lain sebagainya, itu akan dilempari ya dengan batu sampai mati, sampai meninggal. Dan Bunda Maria saat ini tetap tenang, tetap taat, bahkan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Melalui ketaatan Bunda Maria, kita ini mau belajar bahwa untuk menjadi taat, itu berarti kita harus menjadi pribadi yang terbuka. Berjalan di dalam iman, itu bukan berarti segala sesuatu itu juga harus berjalan sesuai dengan apa yang kita punya, berjalan sesuai dengan apa yang harus, apa jalan yang kita rancangkan, tetapi ketaatan ini juga mendidik kita, mendorong kita untuk kita terbuka bahwa kita harus tetap percaya rencana Allah itu adalah rencana yang terbaik, terbuka akan rencananya. Sama seperti Maria, dia terbuka terhadap karya keselamatan Yesus sendiri. Dan yang kedua adalah kerendahan hati. Di dalam ayat ini juga dilihat bahwa Maria itu punya kerendahan hati untuk menerima rencana Allah. Kalau saat itu saya merenung ya, ketika saya tuh membayangkan saya di posisi Maria dan saya menerima kabar yang mungkin tidak mengenakan bagi saya atau tidak sesuai dengan rancangan saya kan pasti adalah perasaan, loh kok gini, loh kok gitu. Bahkan terkadang tidak jarang kita tuh malah ngetek, kita tuh malah memaksa dengan kehendak kita sendiri, berjalan dengan pemikiran kita sendiri seakan-akan pemikiran kita itu adalah yang terbaik. Seakan-akan kita ini lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Tapi melalui Maria, kita mau belajar kerendahan hati. Maria ini dengan segala ketakutannya, dengan segala sesuatu yang mungkin saat itu logika itu nggak masuk ya, dikandung, dan di dalamnya itu Roh Allah tanpa melakukan apa-apa. Itu sebenarnya tidak logis sebenarnya kan. Tapi di situ Maria juga mau merendahkan diri, Maria mau belajar untuk, ya sudah Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apapun yang terjadi, Maria tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai dia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Maria punya iman yang begitu besar untuk percaya bahwa ketika dia terbuka, ketika dia taat, dan ketika dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maka rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan itu juga boleh mengalir, memenuhi hidupnya. Oke, next. Dan yang keutamaan yang terakhir, oh ya, di sini ada satu quotes juga dari Paus Benedictus. Kemuliaan Maria itu terletak tidak di dalam fakta bahwa ia itu ingin memuliakan, terletak di dalam fakta bahwa ia ingin memuliakan Allah, bukan dirinya. Jadi Maria ini ketika dia dipilih menjadi bunda Allah, menjadi bunda Tuhan kita Yesus Kristus, dia pun tidak langsung sombong. Tidak jarang kita sebagai manusia, ketika saya berefleksi ya, ketika kita mendapatkan satu tempat yang baik, tempat yang layak, tidak jarang kita juga sering jatuh di dalam dosa. Kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Tapi di sini kembali lagi Maria mau belajar kerendahan hati, bahwa yang terutama, yang terpenting itu adalah rencana Tuhan. Ketika Maria terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan, itu Maria tidak sedikit pun juga mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi ia mau tetap berjalan, Tuhan saya tidak tahu. Tapi terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi di sini juga kita mau belajar. Jadi Paus Benedictus ke-16 ini juga terus mengatakan bahwa kemuliaan Maria itu terletak di dalam fakta memuliakan Allah. Hanya itu. Dia ingin sungguh-sungguh bahwa setiap orang yang melihat dia juga boleh memuliakan Allah. Oke? Next. Nah, dan teladan keutamaan yang ketiga, itu kita mau belajar tentang ketenangan. Itu di dalam Lukas 1 ayat ke-39. Di situ dikatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Judul perikop ini adalah Maria dan Elizabeth. Kenapa saya memilih ini kenapa saya memilih ayat ini di dalam poin ketenangan? Saya tertarik dengan kata beberapa waktu kemudian. Ketika Maria menerima kabar itu, ketika Maria menerima sesuatu hal yang mungkin tidak masuk akal di logikanya, dia tidak menjadi pribadi yang gopoh. Dia tidak menjadi pribadi yang gerasa gerusu. Dia tidak menjadi pribadi yang
langsung penuh dengan kekhawatiran sampai otaknya sudah tidak bisa berpikir apa, tidak. Tapi Maria dengan segala ketenangannya, dengan segala keterbukaannya, dengan segala kerendahan hati, dia mau terus percaya, dia mau terus berserah, dia mau terus mencari kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan ini yang harus kita pelajari. Pernah juga di dalam perikop Alkitab, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Maria adalah bukan orang yang ekspresif, yang ada sesuatu langsung atau langsung heboh sendiri, tidak. Maria selalu berusaha untuk tetap tenang, menjadi pribadi yang tenang, untuk mencari kehendak Tuhan di dalam dirinya, untuk mencari apa sih yang Tuhan mau di dalam hatinya, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, apa yang Tuhan mau untuk saya harus perbuat, itu yang dilakukan oleh Maria. Dan harapannya dengan kita meneladani ketenangan, kita pun boleh belajar untuk tetap tenang di dalam kondisi-kondisi yang kita rasa itu tidak mengenakan, atau kondisi-kondisi kita terdesak. Saat ini saya percaya banyak sekali juga yang mengalami ketika mau keluar rumah jadi tidak tenang, ketika mau kemana-mana ke dokter juga takut, ke segala tempat juga takut, kita juga mengalami ketakutan. Tapi malam hari ini kita diajak melalui sosok Bunda Maria, melalui pribadi Bunda Maria, kita mau belajar untuk tenang. Segala sesuatu yang terjadi itu karena Tuhan percaya, itu adalah yang terbaik. Karena Tuhan percaya kita mampu untuk melaluinya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita tetap datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan keterbukaan dan ketaatan kita, dengan ketenangan kita mau tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidupku? Itu bukan hal yang mudah. Saya pun masih jatuh bangun di dalam hal itu. Tetapi saya sungguh percaya ketika Bunda Maria itu kita libatkan, kita boleh meneladani Bunda Maria, maka ada satu kekuatan juga yang akan menuntun kita, yang akan mendorong kita untuk kita boleh semakin setia di dalam Tuhan, semakin serupa di dalam Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar, jadi dari ketiga hal ini, yang pertama adalah kerendahan hati, yang pertama adalah ketaatan, jadi bagaimana Maria itu mau taat, Maria mau tetap setia, bahkan ketaatan Maria kalau teman-teman lihat itu sampai Yesus di kayu salib. Maria tetap mau untuk setia, tetap untuk taat, tetap untuk terbuka. Bukan hal yang mudah juga ketika Yesus harus dihukum mati sebagai seorang ibu. Ibu mana sih yang mau melihat anaknya itu dihukum mati, disiksa, didera. Tapi sekali lagi Maria membuka, Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang kita harus belajar dari Bunda Maria. Bukan hal yang mudah sekali lagi, tapi kita mau percaya ketika kita mau sungguh-sungguh terbuka pada rencana Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh belajar, kita akan terus boleh dimampukan untuk semakin serupa di dalam Tuhan. Oke, next mod. Ada yang kelewatan tadi. Nah, di sini juga dikatakan, sebelumnya sendirian Anda tidak bisa. Sekarang Anda telah berpaling kepada Bunda Maria dan dengan dia betapa mudahnya. Bunda Maria ini selalu hadir untuk menemani kita. Bunda Maria ini selalu datang, selalu mau setia mendengarkan setiap dari doa-doa kita juga. Ketika kita datang kepada Bunda Maria dengan segala rahmatnya, dengan segala kasihnya, dengan segala cintanya, dia mau tetap mendengarkan setiap dari kita. Maka jangan sia-siakan setiap privilege bagi kita orang Katolik ketika kita punya Salam Maria, ya kita mau juga pakai itu. Tapi kita mau pakai doa itu dengan sungguh-sungguh, tidak hanya asal ceplas-ceplos, hanya asal ya udahlah doa Salam Maria, terus ngomongnya kayak dikejar kereta api juga kalah cepetnya. Jadi kita mau belajar melibatkan juga Bunda Maria, mengajak Bunda Maria untuk terlibat, mengajak Bunda Maria juga untuk mau bersama-sama dengan kita berdoa kepada Tuhan. Oke, next. Nah, di sini ada satu quotes juga dari Santa Jose Maria. Di situ dikatakan, jadi kekuatan Anda sendiri tidak berhasil
Kenapa Anda tidak mengatakannya kepada ibu Anda tentang hal ini? Ibu, panggillah dia dengan suara yang keras, ia mendengarkan Anda, ia melihat Anda di dalam bahaya. Mungkin, dan dia Maria, ibu kudus Anda sendiri, menawarkan kepada Anda bersamaan dengan rahmat putranya, lengannya sebagai tempat perlindungan, kelembutan, dan pelukan. Dan Anda akan menemukan diri Anda sendiri kekuatan yang ditambahkan untuk menghadapi pertempuran yang baru. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kita punya satu pribadi yang juga setia, yang mau bersama-sama dengan kita. Ketika kita jatuh, panggil Bunda Maria. Ketika saya membaca satu buku, ada tentang Bunda Maria, di situ juga dikatakan dengan ada satu sharing kesaksian iman, di situ dikatakan ada satu pendosa. Ada satu pendosa di mana dalam hidupnya ia ini sudah jatuh di dalam dosa yang sangat parah. Dia mabuk-mabukan, jatuh di dalam seks bebas, jatuh di dalam hal-hal yang tidak berkenan di dalam Allah. Jadi ia berfoya-foya dan lain sebagainya. Suatu saat ketika jadi dia ini di dalam kehidupan sehari-hari dia masih pemabuk dan lain sebagainya. Ketika dia datang ke sebuah kapel, ke sebuah gereja, entah mengapa dia tertarik melihat ada goa Maria kecil di situ. Dia tertarik karena dia bilang dia melihat satu sinar yang begitu bercahaya, yang begitu menyilaukan mata dan membawa dia, menarik dia untuk pergi ke sana. Dan ketika dia berdoa di sana, dia datang di dalam pelukan Bunda Maria, dia menyerahkan semuanya. Di situ ada satu kelegaan. Dan saat ini, saat kejadian itu terjadi, dia mengalami satu pertobatan yang sejati. Dan ia akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Romo di Afrika Utara. Jadi itu adalah satu kesaksian iman bagaimana rahmat Bunda Maria ketika kita jatuh, kita anak-anak yang berdosa, ketika kita mau datang kepada Bunda Maria juga, minta bantuan Bunda Maria untuk mendoakan kita pasti akan dimampukan. Itulah sebabnya kembali lagi di Salam Maria tadi dikatakan, doakanlah kami yang berdosa ini. Setiap dari kita ketika kita berdoa Salam Maria, kita juga adalah orang-orang yang tahu dan yang sadar bahwa manusia yang berdosa, dan kita perlu juga bantuan Maria untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk kita boleh bertobat, untuk kita boleh mengalami satu pemulihan iman kita di dalam Tuhan. Mari saat ini kita mau sungguh-sungguh belajar. Jadi bulan depan ada bulan Maria, bulan Rosario, kita juga tidak mau melewatkan itu dengan sia-sia. Belajarlah untuk terus setia dan tekun di dalam doa Rosario. Karena doa Rosario itu memiliki manfaat, kekuatan yang sangat besar. Yang sangat besar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Santa Elizabeth ketika mendengar Salam Maria, maka bayi yang ada di dalam rahimnya pun melonjak kegirangan dan ia dipenuhi oleh Roh Kudus saat itu. Jadi Salam Maria ini bukan doa yang istilahnya asal diciptakan yang tidak berfungsi, tapi justru melalui Salam Maria ini ada satu rahmat, keselamatan yang dimana kita ini diajak untuk kita boleh semakin terlibat di dalam karya keselamatan Allah sendiri di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita mau terus mendaraskan doa Rosario juga dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh dengan niat dan ucapan syukur. Maka saya percaya dengan pertolongan Bunda Maria kita pun akan lupa dan setia di dalam Tuhan. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau kembali merefleksikan setiap dari kita, apakah di dalam hidup kita sehari-hari, kita pun masih tidak terbuka atas rencana Tuhan. Apakah kita ini juga masih belum bisa untuk memiliki kerendahan hati berjalan di dalam rencana Tuhan. Saat ini datang kepada Tuhan. Sama seperti Bunda Maria, kita pun harus belajar. Kita pun harus terus terbuka. Kita pun terus harus memiliki kerendahan hati. Ketenangan di dalam setiap apapun yang kita alami. Kita harus sadari, kita harus percaya bahwa setiap janji Tuhan di dalam hidup kita, setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita adalah rencana yang terbaik.
Mari lewat lagu ini kita mau menaikkan Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan setiap kami indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saat ini kami datang Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, Memandang keindahan-Mu. Kami memberikan segalanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan setiap kami, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. tidak mengatakan setia dengan ini adalah setiap hidup kami, setiap apapun yang kami lakukan. Meneladani Engkau sendiri. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur
Kau boleh izinkan setiap kami untuk boleh mengenal Engkau lebih lagi. Kau boleh izinkan setiap dari kami untuk mengenal Bundamu lebih lagi. Mari Tuhan, Engkau yang boleh terus pimpin setiap dari kami. Mampukan kami Tuhan, untuk ketika kami mengikuti Engkau, kami boleh semakin diproses dan diubah menjadi serupa dengan Engkau. Berikan kami keterbukaan hati untuk melihat bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terbaik di dalam hidup kami. Bantu setiap dari kami untuk kami terbuka, bahwa Engkau Allah yang terus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Ajari setiap dari kami untuk terbuka, untuk melihat bahwa janji-janji-Mu dalam hidup kami adalah janji-janji yang penuh dengan damai sejahtera. Ajari kami, Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, untuk kami juga boleh memiliki ketenangan hati. Ajari setiap kami, untuk kami tidak menjadi pribadi yang gampang dengan rasa khawatir. Untuk kami menjadi pribadi yang mudah khawatir, mudah penuh dengan ketakutan. Tapi biarlah Allah dan Bunda Maria, kami pun boleh menjadi anak-anak yang tetap tenang, anak-anak yang tetap melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, anak-anak yang terus percaya, yang terus berpengharapan di dalam Engkau. Dan ajari setiap kami, Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati. Ingatkan kami, Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kami. Biarlah setiap dari kami boleh terus Engkau mampukan untuk kami boleh percaya, untuk kami boleh berserah, untuk kami boleh menyerahkan hidup kami secara total hanya ke dalam penyelenggaraan-Mu yang kudus. Kami mau percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang akan selalu menyertai kami. Dalam lembah kelam sekalipun, Engkau Allah yang akan tetap memimpin kami, karena Engkau Allah yang mencintai dan mengasihi setiap kami. Ya Bunda Maria, kami pun bersyukur atas setiap rahmat-Mu yang boleh Engkau berikan kepada setiap dari kami. Kami adalah pribadi yang lemah dan berdosa ya Bunda. Mari doakan setiap dari kami anak-anak-Mu. Doakan setiap dari kami sehingga hari lepas hari kami anak-anak ini boleh mampu untuk menjadi serupa dengan putra-Mu sendiri. Mampukan setiap kami untuk hari lepas hari kami boleh diubahkan menjadi serupa seperti putra-Mu sendiri. Terima kasih Bunda, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Ini kami, terus firman ini boleh selesai malam hari ini, tapi kami percaya Rema dan Roh Kudus-Mu boleh senantiasa bekerja untuk memimpin setiap dari kami. Terima kasih Bunda Maria, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, dan ini doa yang kami mau naikkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, silakan. Masuk lagi.
Videonya tak nyalakan. Terima kasih Sandra. Dan sekarang kita mau mendengarkan beberapa dan teman-teman boleh nyalakan kameranya. Kita mau melihat wajah teman-teman. Kalimatnya kayak kita mau foto bareng gitu. Itu Teman-teman bisa on-kan kameranya untuk kita bisa sama-sama berfoto ya. Foto nih. Kak Alvan, halo banget. Pak Andre, halo Kak Andre. Aku akan absen. Apa? Cerita. Halo guys, lambaikan tangan pada kamera. Apa lagi? Gren, halo Gren. Halo Jason. Halo Kak Denny. Halo, Halo Kak Yohanes. Halo Kak Nardo. Halo Cetia. Halo. Halo Fian. Hai. Halo Fian. Andin, Janita. Halo Janita. Nyalakan kameranya guys. Aku sudah disebut belum? Kita mau melihat wajah-wajah keceriaan yang ada di rumah ya. Ini di rumah atau di kos ya? Itulah pokoknya. Aku sudah disebut belum? Nggak tahu. Gren, makanya. kamu di sana. Oke, oke guys. Mana Glenn? Ya. Mana Glenn? Kenapa Kakak Bea? Apa? Oke. Kakak BH. Kita mau foto bersama ya. Hitungannya. Kameramu Glenn. Maaf nggak bisa pakai kamera lagi, nggak pakai baju. Lihat Modi ya. Makanya pakai Nanti baju. Modi tanda-tanda. Kita mau foto bersama Ya, sebagai aku- publikasi. Mau foto, bentar lah. Ayo gaya guys, gaya. Aku tak cantik sih. Aku tak make up dulu. Aku belum pakai baju. Udah, oke. Sudah. Iya. Aku foto dah. Silakan pengumumannya akan disampaikan. Kok udah? Axel. Aku foto dah. Siapa? Sakit ya Bapak Allah. Joko. Mari. Silakan. Foto enggak? Aku lagi acak-acakan pula. Iku bengkak. Rek, kamu lek mau ngomong iku mute dihilang no. Shalom guys, teman-teman yang dulu. Sebelum mulai pengumumannya, dari tim PDMP KKSNDB mau mengucapkan terima kasih kepada Sandra yang sudah melayani di PDMP KKSNDB sebagai pembicara. Terima kasih Sandra. Semoga pelayanannya semakin lancar terusnya, lalu pekerjaan-pekerjaan semakin dilancarkan. Amin. Amin. Lalu sekarang kita masuk ke pengumuman guys. Pengumuman yang pertama yaitu talk show untuk minggu ini hari Jumat tanggal 4 September jam 7 di Zoom. Itu temanya yaitu ya di bulan PD ini yaitu Salam Maria kita bawa lagi. Kita mau berbincang lebih dalam lagi tentang doa Salam Maria dan mungkin bagi kalian yang ada pertanyaan-pertanyaan tentang Salam Maria bisa kirimkan pertanyaannya di question box nanti di Instagram. Oke. Terus selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua, yaitu kita ada pelayanan doa pribadi. Nah, bagi teman-teman yang ingin didoakan, itu bisa DM di Instagram kami di PDMPKK di SMTB. Lanjut ke pengumuman selanjutnya, yaitu pengumuman ketiga. Bagi teman-teman yang mungkin ada kerinduan sel, bisa gabung dalam sel kami di PDMPKK SMTB, bisa menghubungi teman-teman kami yang berbaju oranye seperti ini, atau mungkin bisa DM juga di Instagram kami, siapa yang mau bergabung di dalam sel kami. Lalu untuk pengumuman yang terakhir,
di PD kita bulan depan itu ada PD lagi tanggal 6 Oktober ya. Untuk info selanjutnya nanti kita akan tampilkan, kita infokan di Instagram di PDMPKK SMTB. Dan untuk selanjutnya kami tim SMTB mau mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan teknis atau kesalahan kata-kata di dalam PD online pada hari ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan sekarang kita akan kembalikan semua ke WL. Silahkan Ibu WL. Ya baik. Baik teman-teman, mari saat ini kita mau kembali lagi dalam suasana doa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk persekutuan doa yang boleh diadakan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam persekutuan doa kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu, jamahan-Mu, dan lawatan-Mu tak terbatas oleh apapun itu Tuhan. Kami juga telah mendengar sebagian daripada firman-Mu mengenai pribadi Bunda Maria. Benar Tuhan, ajar setiap kami semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan untuk meneladani pribadi Bunda Maria dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga memohon tuntunan-Mu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk Sandra Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh mempercayakan Sandra untuk menjadi pewarta pada malam hari ini Tuhan. Semuanya bukan karena kekuatan Sandra Tuhan, melainkan karena kuasa-Mu yang memampukan Sandra untuk mengatakan setiap perkataan-perkataan-Mu, setiap kerinduan hati-Mu untuk boleh kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan Sandra Tuhan ke depannya, untuk segala aspek kehidupan dia Tuhan, untuk pekerjaan dia, untuk masa depannya, untuk setiap pelayanannya, bahkan untuk pasangan hidupnya Tuhan. Kami mempercayakan semua dalam campur tangan-Mu saja Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai suatu rencana yang indah untuk Sandra Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, izinkan setiap daripada kami untuk kami boleh mendoakan Indonesia. Untuk kami juga mau berdoa untuk pandemi corona Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau terus melindungi kami. Engkau boleh menjaga setiap daripada kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau juga boleh jamah setiap tenaga-tenaga medis Tuhan yang saat ini sedang berjuang mati-matian Tuhan. Mari Engkau boleh berikan mereka rahmat kesehatan yang berasal daripada-Mu, memberikan mereka kekuatan Tuhan untuk mereka bisa melayani setiap pasien-pasien terutama pasien COVID Tuhan. Kami juga berdoa kiranya biarlah Engkau boleh memberikan vaksin yang terbaik Tuhan dan vaksin itu bisa cepat menyebar di seluruh dunia Tuhan. Kami juga mohon, kami butuh jamahan-Mu Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan. Untuk pemerintah Tuhan, untuk Surabaya Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi setiap kami. Tangan-Mu terus terarah untuk kami bangsa Indonesia dan juga untuk Surabaya. Kami juga mempercayakan seluruh keluarga kami saat ini ke dalam campur tangan-Mu Tuhan. Bagi setiap anggota keluarga kami yang sedang sakit saat ini Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan karya terbaik-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Engkaulah tabib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk kami semua Tuhan yang hadir dalam persekutuan doa ini, maupun teman-teman kami yang juga tergabung dalam persekutuan doa SMTB Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau boleh memberkati kami, Engkau melindungi setiap kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau terus tambah-tambahkan iman, pengharapan dan kasih Tuhan. Engkau tambah-tambahkan setiap buah-buah roh Tuhan ke dalam kami Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi Tuhan mungkin kami akan melanjutkan dengan kegiatan kami di malam hari ataupun kami akan beristirahat Tuhan. Mari
Rahmat perlindungan-Mu terus menjaga setiap kami, menemani kami tidur Tuhan, dan Engkau boleh bangunkan setiap kami pada esok hari dengan segala aktivitas kami, dengan satu kekuatan yang baru, dengan satu pengharapan yang baru, dengan satu iman yang baru Tuhan. Ini kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami mau bawa dan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan biarlah segala kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santa Maria, Bunda Allah, dan Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Maria tak bercela, doakanlah kami. Malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Terima kasih teman-teman. Mari kita mau tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan lagu kepada pujian kepada Bunda Maria. Di lordes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di persekutuan doa bulan depan. Yeay. Dadah. Sehat selalu ya. Tuhan God Yesus bless memberkati. you. Gak lagi lift lah. Terserah kamu, God. Hai baby. Khusus. Memang aku anjing. Shh. Cie.
Lulus. Ini live streaming loh ini. Nah, makanya mana? Kok masih di record, Rek? Cuma ada Gucci sama Jeffriska. Devian, mana kau? Bagi-bagi nah. Ah. Oh, mama. Kasihan amat. Aduh, gigiku sakit, bro. Gigiku bengkak lagi, aduh. Jeffriska, halo. Kubai. Jeffriska sehat-sehat. Oh iya, di mute. Cici tidak sehat, Guci. Cici sehat kan? Puji Tuhan. Jaga kesehatannya teman-teman. Ya. Oke. Semangat ya untuk kerjaannya. Semangat ya Friska, semangat. Dadah Ce Friska, sampai jumpa Ce. Thank you Ce.